Halo semua, selamat datang kembali di Lebah Milenial. Pada video ini kita masih membahas tentang Israel dan Yahudi, yaitu alasan kenapa bangsa Yahudi terkenal pintar, cerdas dan menjadi pelopor di bidang teknologi, baik itu di bidang pendidikan, komunikasi, maupun di bidang militer. Tonton sampai habis ya, karena banyak informasi dan pelajaran penting dari kebiasaan mereka. Sampai hari ini, orang Yahudi percaya bahwa dirinya secara genetik paling unggul dengan mengklaim memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang sangat tinggi dibandingkan bangsa lain di dunia. Tidak heran kalau orang Yahudi menyebut suku bangsa lain sebagai goyim yang artinya bangsa-bangsa lain diciptakan Tuhan Allah hanya untuk melayani kepentingan Yahudi belaka. Goyim atau Gentiles adalah sebutan bangsa Yahudi untuk orang non-Yahudi. Dalam kitab Talmud kitab suci orang Yahudi sebagai perubahan kitab Taurat telah disebutkan bahwa perbedaan antara Yahudi dengan Goyim ibarat antara manusia dengan binatang. Bagi sebagian orang, kaum Yahudi dinilai identik sebagai bangsa yang pintar. Anggapan itu didukung dengan munculnya ilmuwan terkemuka hingga penguasa teknologi yang tak sedikit berasal dari Yahudi. Mereka diantaranya Albert Einstein, Franz Kafka, hingga CEO Meta, Mark Zuckerberg. Keberhasilan intelektual orang Yahudi di era modern dan keunggulan mereka dalam pekerjaan di berbagai bidang sudah lama menjadi pembicaraan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui perbedaan penyebutan Bani Israel dan Yahudi. Kata Bani Israel di dalam Al-Quran pada dasarnya merujuk kepada keturunan Nabi Yakub sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sedangkan Yahudi merujuk kepada keturunan Yahuda yang hidup di masa Nabi Muhammad. Seperti yang telah dijelaskan dalam kisah Nabi Yusuf, jika ke-12 anak Nabi Yakub selalu bertengkar dan melakukan perbuatan tercela. Istilah Yahudi lebih dikenal sebagai penganut agama Yahudi. Mereka yang bukan keturunan Nabi Yakub dan Yahuda sekalipun bisa disebut Yahudi apabila mereka menganut agama Yahudi. Pandangan soal Yahudi yang identik dengan pintar tak serta-merta muncul begitu saja. Dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 47, yang membahas nikmat Allah yang diberikan pada Bani Israel yang artinya, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula, bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nikmat selanjutnya adalah Allah menjadikan mereka umat yang mempunyai derajat yang tinggi di atas umat-umat yang lainnya. Tetapi perlu diketahui bahwa nikmat ini hanya diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu para pengikut Nabi Musa yang masih taat dengan perintah Allah dan perintah Nabi Musa. Begitu juga para pengikut nabi-nabi Bani Israel sesudah Nabi Musa, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 20, yang artinya, dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. New York Times melaporkan Yahudi sebagai agama memiliki tradisi yang berbeda dari agama lain. Kepercayaan ini menekankan umatnya berdiskusi terkait isi Taurat, tak hanya mengamati serta mematuhi kitab itu. Namun, semua berubah ketika Romawi menguasai Yerusalem dan Mesir pada abad pertama sebelum Masehi. Kemudian pada 40 Masehi, Kaisar Caligula menerapkan kebijakan anti-Yahudi. Ia berusaha menaruh patung sendiri di kuil besar Yerusalem. Kericuhan pun tak bisa dihindari. Penguasa Romawi pada waktu itu menganggap Yahudi mengancam kekuasaan mereka. Stigma tersebut berkembang dari generasi ke generasi, sehingga menjadikan bangsa ini sebagai musuh bersama. Lalu pada 66 Masehi, orang Yahudi memberontak. Kekaisaran Romawi merespons dengan menghancurkan kuil kedua dan memerangi Yahudi. Kemudian pada 70 Masehi, orang-orang Yahudi terusir dari Yerusalem. Pengamat yang fokus di kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan hidup bangsa Yahudi penuh tantangan. Sejak saat itu mereka memutuskan fokus pada ritual dan membaca Taurat. Kehidupan yang susah dan penuh tantangan membuatnya mengejar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penaklukan Romawi atas Yerusalem dan penghancuran kuil mengubah pusat gravitasi Yudaisme dari imamat atau kepemimpinan di Yerusalem menjadi komunitas rabi dan cendekiawan yang menyebar. Artinya dari yang mulanya di kuil menjadi ruang belajar agama yang lebih luas. Dengan tidak adanya tempat ibadah,
Orang-orang Yahudi berusaha menciptakan alternatif lain. Di tengah kesulitan itu, bangsa Yahudi tetap membaca dan mempelajari Taurat. Untuk menjamin tradisi ini terus berlangsung, setiap laki-laki bertugas membekali anaknya sejak dini dengan kemampuan membaca dan menulis. Namun, mereka menghadapi masalah lain. Untuk menanamkan melek huruf dan mengajarkan Taurat perlu biaya tinggi. Sementara itu, banyak masyarakat Yahudi berprofesi sebagai petani dan hidup miskin. Di masa itu, banyak orang Yahudi yang dilema, menanggung beban finansial dan pendidikan dengan berpegang teguh pada Yudaisme atau meninggalkan ajaran ini, dengan demikian bisa mengurangi pengeluaran untuk literasi. Bagi orang Yahudi yang dianggap memiliki tradisi beragama yang lemah tergoda memilih alternatif yang lebih mudah. Dengan kata lain, sebagian orang Yahudi akan berasimilasi dan menyebabkan penyusutan populasi komunitas ini. Kemudian sekitar 750 Masehi dinasti Umayyah runtuh dan diganti dinasti Abbasiyah. Di periode 750 hingga 900 Masehi, hampir semua orang Yahudi di Mesopotamia dan Persia meninggalkan pertanian. Mereka pindah ke kota-kota besar kekhalifahan Abbasiyah dan mulai fokus dalam berbagai profesi berbasis literasi dan pendidikan. Ini dianggap jauh lebih menguntungkan daripada bertani. Dalam buku The Chosen Few, How Education Shaped Jewish History karya Maristella Botticini dan Zvi Eckstein, menyebutkan peristiwa traumatis penghancuran kuil menyebabkan upaya mengikis buta huruf di setiap warga Yahudi meluas. Proses tersebut menyiapkan orang-orang Yahudi memiliki peran dalam kebangkitan ekonomi kerajaan Muslim karena memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. Orang-orang Yahudi kemudian pindah ke tempat-tempat seperti Yaman, Suriah, Mesir, hingga Eropa Barat. Mereka meyakini keterampilan yang dimiliki sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Kemudian pada abad 1100 sampai dengan 1200 Masehi, pemberi pinjaman uang menjadi pekerjaan khas Yahudi di Inggris, Prancis, dan Jerman. Di negara seperti Spanyol, Portugal, Italia, dan Eropa Barat lain profesi tersebut bahkan menjadi mata pencaharian utama. Identitas yang kuat memungkinkan orang Yahudi mempertahankan ikatan primordial terlepas dari mana mereka berasal. Selain itu, ikatan tersebut berguna menegakkan perjanjian kontrak dari jauh, sesuatu yang sangat membantu dalam perdagangan. Fenomena itu bisa menjadi alasan kesuksesan orang Yahudi yang memilih profesi berkaitan dengan kredit dan pasar uang. Dalam buku karya Botticini dan Eckstein menjelaskan orang Yahudi di Eropa Barat menjadikan peminjaman uang sebagai pekerjaan karena mereka memiliki keterampilan dan kondisi yang tepat. Keterampilan itu berupa kemampuan membaca dan menulis, dan kecakapan matematika. Orang-orang Yahudi juga memiliki sarana kelembagaan untuk menegakkan kontrak terkait perputaran uang dan modal serta jaringan yang memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain di antara sesama diaspora Yahudi. Dalam artikel Dr. Stephen Carleon patut menjadi renungan bersama. Stephen menulis dari pengamatan langsung. Setelah berada selama 3 tahun di Israel, karena menjalani housemanship di beberapa rumah sakit di sana, dirinya melihat ada beberapa hal yang menarik yang dapat ditarik sebagai bahan tesisnya, yaitu, mengapa Yahudi pintar? Ketika tahun kedua, akhir bulan Desember 1980, Stephen sedang menghitung hari untuk pulang ke California, terlintas di benaknya. Apa sebabnya Yahudi begitu pintar? Kenapa Tuhan memberi kelebihan kepada mereka? Apakah ini suatu kebetulan atau hasil usaha sendiri? Maka Stephen tergerak membuat tesis untuk paetnya. Sekedar untuk Anda ketahui, tesis ini memakan waktu hampir 8 tahun, karena harus mengumpulkan data-data yang setepat mungkin. Marilah kita mulai dengan persiapan awal melahirkan. Di Israel, setelah mengetahui sang ibu sedang mengandung, sang ibu dan bapak akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama suami. Stephen sungguh heran, karena temannya yang mengandung sering membawa buku matematika dan bertanya beberapa soal yang tak dapat diselesaikan. Kebetulan Stephen suka matematika. Stephen bertanya, apakah ini untuk anak kamu? Dia menjawab, iya, ini untuk anak saya yang masih di kandungan. Saya sedang melatih otaknya, semoga ia menjadi jenius. Hal ini membuat Stephen tertarik untuk mengikut terus perkembangannya. Kembali ke matematika tadi,
tanpa merasa jenuh si calon ibu mengerjakan latihan matematika sampai genap melahirkan. Hal lain yang Stephen perhatikan adalah cara makan. Sejak awal mengandung dia suka sekali memakan kacang badam dan kurma bersama susu. Tengah hari makanan utamanya roti dan ikan tanpa kepala bersama salad yang dicampur dengan badam dan berbagai jenis kacang-kacangan. Menurut wanita Yahudi itu, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak dan kepala ikan mengandung bahan kimia yang tidak baik yang dapat merusak perkembangan dan penumbuhan otak anak di dalam kandungan. Ini adalah adat orang-orang Yahudi ketika mengandung. Menjadi semacam kewajiban untuk ibu yang sedang mengandung mengonsumsi pil minyak ikan. Ketika diundang untuk makan malam bersama orang-orang Yahudi, begitu Stephen menceritakan, perhatian utama saya adalah menu mereka. Pada setiap undangan yang sama saya perhatikan, mereka gemar sekali memakan ikan, ungkapnya. Biasanya kalau sudah ada ikan, tidak ada daging. Ikan dan daging tidak ada bersama di satu meja. Menurut keluarga Yahudi, campuran daging dan ikan tak bagus dimakan bersama. Salad dan kacang harus, terutama kacang badam. Uniknya, mereka akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Jangan terperanjat, jika Anda diundang ke rumah Yahudi Anda, akan dihidangkan buah-buahan dahulu. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat, nasi atau roti, dahulu kemudian buah-buahan, ini akan menyebabkan kita merasa ngantuk, mengakibatkan kesulitan untuk memahami pelajaran di sekolah. Di Israel, merokok adalah tabu. Apabila Anda diundang makan di rumah Yahudi, jangan sekali-kali merokok. Tanpa sungkan mereka akan menyuruh Anda keluar dari rumah mereka. Menyuruh Anda merokok di luar rumah mereka. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menunjukkan nikotin dapat merusakkan sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Artinya, keturunan perokok bakal membawa generasi yang cacat otak. Suatu penemuan yang dari saintis gen dan DNA Israel. Perhatian Stephen selanjutnya adalah mengunjungi anak-anak Yahudi. Mereka sangat memperhatikan makanan. Makanan awal adalah buah-buahan bersama kacang badam, diikuti dengan menelan pil minyak ikan. Dalam pengamatan Stephen, anak-anak Yahudi sungguh cerdas. Rata-rata mereka memahami 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Arab dan Inggris. Seterusnya di kelas 1 hingga 6, anak-anak Yahudi akan diajar matematika berbasis perniagaan. Pelajaran IPA sangat diutamakan. Di dalam pengamatan Stephen, perbandingan dengan anak-anak di California, dalam tingkat IQ-nya bisa saya katakan 6 tahun ke belakang. Katanya, segala pelajaran akan dengan mudah ditangkap oleh anak Yahudi. Selain dari pelajaran tadi, olahraga juga menjadi kewajiban bagi mereka. Olahraga yang diutamakan adalah memanah, menembak dan berlari. Menurut teman Yahudinya, memanah dan menembak dapat melatih otak fokus. Di samping itu menembak bagian dari persiapan untuk membela negara. Selanjutnya perhatian Stephen ke sekolah menengah. Di sini murid-murid digojlok dengan pelajaran sains. Mereka didorong untuk menciptakan produk. Meski proyek mereka kadangkala kelihatannya lucu dan memboroskan, tetap diteliti dengan serius. Apalagi kalau yang diteliti itu berupa senjata, medis dan teknik. Ide itu akan dibawa ke jenjang lebih tinggi. Satu lagi yang diberi keutamaan ialah Fakultas Ekonomi. Saya sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan seriusnya mereka belajar ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diharuskan mengerjakan proyek. Mereka harus mempraktikannya. Anda hanya akan lulus jika tim Anda, 10 pelajar setiap kumpulan, dapat keuntungan sebanyak $1 juta Amerika. Anda terkejut. Itulah kenyataannya, dan bagaimana dengan di negeri kita? Apa syarat kelulusan? Banyak yang hanya dengan syarat mencapai nilai 60 saja. Bahkan ada beberapa yang hanya cukup dengan nilai 55 saja, dan malah banyak yang dikatrol. Praktik kerja lapangan hanya sekadarnya. Tidak benar-benar memikirkan sebuah proyek yang berguna bagi umat. Setidaknya, ini yang harus kita cermati dan perbaiki. Kesimpulan, pada teori Stephen adalah, melahirkan anak dan keturunan yang cerdas adalah keharusan. Tentunya bukan perkara yang bisa diselesaikan semalaman. Perlu proses, melewati beberapa generasi. Demikian beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari bangsa Yahudi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan tinggalkan komentar.
Jika kamu menyukai video ini, terima kasih.